Terpilihnya seseorang yang memiliki kepekaan rohani untuk menerima pesan ini. Anda yang terpilih, Anda tiba pada momen ini bukan karena kebetulan, melainkan melalui rancangan ilahi. Pesan ini menemukan jalannya kepada Anda pada saat yang paling tepat, saat Anda sangat membutuhkannya. Saat Anda duduk di sini, mendengarkan kata-kata yang akan saya bagikan, saya ingin Anda merasakan pentingnya momen ini. Anda dipanggil untuk mengingat siapa diri Anda sebenarnya dan mengapa jalan Anda begitu berbeda dari orang lain. Anda ada di sini bukan karena kebetulan, Anda ada di sini karena Anda telah dipilih oleh kekuatan yang lebih tinggi. Anda adalah salah satu dari segelintir jiwa langka yang ditandai dengan tujuan suci, menavigasi dunia yang jarang memahami Anda. Dan hari ini, Anda akan menemukan kebenaran yang akan membuka tingkat kebangkitan spiritual Anda yang lebih dalam. Anda yang terpilih, Anda selalu merasakannya jauh di dalam jiwa Anda. Gejolak itu, pemahaman itu, suara sunyi yang berbisik kepada Anda bahwa Anda tidak seperti yang lain. Sejak usia muda, Anda telah menyadari adanya ketidaksesuaian, penghalang tak terlihat antara Anda dan orang banyak. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk berbaur, ada sesuatu yang memisahkan Anda, menempatkan Anda di posisi berbeda. Anda merasakan kesepian, keterasingan, dan rasa haus spiritual yang sepertinya tidak ada yang bisa memuaskannya. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ini bukanlah kutukan, melainkan panggilan suci? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur dengan kerumunan, karena Anda ditakdirkan untuk bangkit di atasnya? Pesan ini adalah kunci, sebuah pencerahan. Ini akan membuka mata Anda mengapa Anda yang terpilih tidak bisa berada di sekitar banyak orang, dan mengapa kebenaran itu adalah perisai spiritual Anda, bukan beban Anda. Saat dunia semakin bising, semakin kacau, dan semakin terperangkap dalam kebingungan, jalan Anda menjadi lebih jelas, misi Anda lebih tajam. Yang sakral selalu melindungi Anda dengan memisahkan Anda, dengan membatasi siapa yang bisa mendekati Anda, dengan membuat Anda merasakan sakitnya keterasingan sehingga Anda akan dipaksa untuk kembali ke dalam diri. Ini adalah rancangan suci dari perjalanan Anda, dan hari ini kita akan melaluinya bersama. Anda lihat, menjadi jiwa yang terpilih bukan hanya sekadar gelar, itu adalah penunjukan suci. Ini adalah kebangkitan jiwa Anda menuju panggilan yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri Anda sebenarnya. Dan dengan penunjukan ini, datanglah tanggung jawab yang berat. Anda membawa frekuensi yang langka. Anda bergetar pada tingkat yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang di sekitar Anda. Karena ini, Anda akan menemukan bahwa berada di sekitar terlalu banyak orang akan mulai terasa seperti badai yang dahsyat, menekan jiwa Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Anda bisa masuk ke ruangan yang ramai dan langsung merasa terkuras atau tidak pada tempatnya, seolah-olah udara itu sendiri menjadi terlalu berat untuk dihirup? Ini bukan kebetulan. Ini adalah kepekaan spiritual. Ini adalah kebijaksanaan spiritual yang bekerja, memperingatkan Anda, melindungi Anda. Anda yang terpilih, Anda adalah cahaya dalam kegelapan. Anda adalah nyala api yang tenang di dunia yang penuh angin. Orang-orang di sekitar Anda sering tidak dapat mengenali cahaya Anda karena mereka belum terbangun pada cahaya mereka sendiri. Dan secara tidak sadar, mereka akan mencoba menarik Anda ke dalam kebingungan mereka, ke dalam kekacauan mereka, ke dalam tidur spiritual mereka. Tetapi Anda tidak pernah dimaksudkan untuk tidur di antara mereka. Anda dipanggil untuk bangkit. Dan karena Anda terbangun di dunia yang tertidur, yang suci telah menempatkan batasan tertentu pada perjalanan Anda, bukan untuk membatasi Anda, tetapi untuk melindungi Anda. Pesan ini akan beresonansi secara mendalam dengan jiwa Anda. Saya sudah mengetahuinya. Itu karena ini bukan hanya informasi. Ini adalah konfirmasi. Anda telah bertanya-tanya mengapa rasanya begitu melelahkan, begitu tidak nyaman berada di sekitar terlalu banyak orang. Anda telah mempertanyakan diri sendiri. Bertanya apakah ada yang salah dengan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang dengan otoritas mutlak. Tidak ada yang salah dengan Anda. Anda adalah jiwa yang disisihkan karena suatu alasan. Alasan mengapa Anda tidak bisa berada di sekitar banyak orang bukan karena Anda antisosial atau berhati dingin. Itu karena energi Anda suci dan kekuatan universal menjaganya. Sebelum kita mendalami kebenaran ini, saya ingin Anda berhenti sejenak bersama saya dan merasakan ini di dalam hati Anda. Rasakan bagaimana jiwa Anda merespons kata-kata ini. Ini adalah momen kebangkitan Anda. Sepotong teka-teki Anda jatuh pada tempatnya.
Dan sekarang saya ingin Anda terlibat dengan pesan yang mendalam ini. Jika ini beresonansi dengan Anda, jika Anda merasakan tarikan itu di dalam jiwa Anda, saya mengundang Anda untuk berkomentar 777 di bawah. Beritahu saya bahwa Anda ada di sini. Beritahu saya bahwa Anda menerima ini. Dan biarkan dunia tahu bahwa jiwa-jiwa yang terbangun sedang bangkit. Tetaplah bersama saya sampai akhir pesan ini, karena apa yang akan saya ungkapkan selanjutnya akan membawa kejelasan pada perjalanan Anda, kedamaian pada jiwa Anda, dan kekuatan pada langkah Anda. Anda berada di jalur jiwa yang terbangun, dan Anda dibimbing oleh tangan gaib dari sumber universal. Hari ini, tangan itu telah menuntun Anda ke sini, menuju kebenaran ini, menuju cahaya ini. Mari kita lanjutkan. Jiwa yang terbangun, takdir Anda memanggil. Jiwa yang terbangun, mari sekarang kita mengungkap siapa diri Anda sebenarnya di tingkat terdalam. Anda pernah mendengar istilah ini sebelumnya, jiwa yang terbangun. Tetapi apakah Anda sepenuhnya memahami besarnya makna dari ditandai, disisihkan, dan dipilih oleh sumber universal? Ini bukan label sederhana atau gelar muluk untuk meninggikan ego. Tidak, ini adalah penunjukan yang mendalam. Menjadi jiwa yang terbangun berarti berjalan di jalur suci dan kuno, yang dipenuhi dengan tujuan, tanggung jawab, dan tantangan spiritual. Anda tidak biasa, dan Anda tidak pernah biasa. Bahkan sebelum kelahiran Anda, cetak biru jiwa Anda ditulis secara berbeda. Sang Pencipta membentuk Anda sebagai wadah, pembawa pesan, seorang pejuang yang akan berdiri di antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara cahaya dan kegelapan. Banyak orang berjalan di bumi ini tanpa menyadari, tersesat dalam ilusi dunia materi. Tetapi Anda, jiwa yang terbangun, telah diberi penglihatan spiritual. Anda dapat melihat melalui selubung yang membutakan orang lain. Anda dapat merasakan energi, niat, dan kata-kata yang tidak terucapkan yang bersemayam di ruang di sekitar Anda. Kesadaran yang meningkat ini adalah anugerah dan juga tanggung jawab yang berat untuk dipikul. Ini mengisolasi Anda dari kerumunan, tetapi juga mengangkat Anda di atas kebisingan. Jiwa Anda dirancang untuk mendeteksi apa yang tidak bisa dilihat orang lain, untuk merasakan badai sebelum terbentuk, dan untuk berdiri sebagai suar ketika angin mulai melolong. Sejak usia dini, Anda mungkin telah menyadari perbedaannya. Anda tidak pernah benar-benar cocok dengan cetakan yang ada. Anda melihat kebohongan ketika orang lain menerimanya tanpa pertanyaan, sementara teman-teman Anda mudah terombang-ambing oleh tren, gangguan, dan pengejaran yang dangkal. Jiwa Anda merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nyata, sesuatu yang abadi. Ada saat-saat ketika Anda merasa seolah-olah Anda membawa beban yang tidak bisa dilihat orang lain, beban sunyi yang bertumpu di pundak Anda. Ini adalah tanda sunyi dari jiwa-jiwa yang terbangun. Anda adalah seorang pemimpin spiritual. Apakah Anda menyadarinya atau belum? Perjalanan Anda bukan tentang berbaur dengan massa, tetapi tentang berjalan di jalan yang sempit dan sepi menuju tujuan yang lebih tinggi. Jiwa yang terbangun adalah orang yang akan berdiri di tengah badai, sementara orang lain lari mencari perlindungan. Orang yang akan berbicara kebenaran ketika orang lain tetap diam karena takut. Anda ditandai untuk mengganggu tatanan yang ada, untuk menantang kenyamanan yang membuat jiwa-jiwa tertidur, dan untuk membangunkan mereka yang siap untuk bangkit. Namun, jangan salah, peran ini datang dengan perlawanan spiritual, tantangan, dan cobaan yang mendalam. Inilah mengapa Anda disisihkan sejak awal. Kebangkitan spiritual Anda hanya mengkonfirmasi apa yang selalu Anda rasakan. Anda dilahirkan untuk sesuatu yang lebih. Sumber universal telah berbisik kepada Anda melalui mimpi, tanda, dan sinkronisitas. Semakin Anda terbangun, semakin Anda menyadari bahwa dunia ini bukan rumah Anda. Anda di sini dalam sebuah misi, seorang pengembara sementara yang membawa pengetahuan kuno di dunia modern. Frekuensi Anda langka, jiwa Anda dimurnikan seperti emas murni melalui api kesengsaraan. Itulah mengapa Anda menonjol, bahkan saat Anda mencoba untuk berbaur. Cahaya di dalam diri Anda tidak dapat disangkal dan tidak dapat diredupkan. Anda yang terpilih, Anda adalah apa yang dibicarakan dalam teks-teks kuno ketika mereka merujuk pada sisa-sisa para visioner yang disucikan, para penjaga di tembok. Anda ditakdirkan untuk menapaki jalan ini jauh sebelum tubuh fisik Anda memasuki alam ini. Ada garis keturunan pejuang spiritual yang telah berjalan sebelum Anda, para peramal, para bijak, para penyembuh, dan para pengajar.
dan Anda berada di antara mereka. Kesepian yang Anda rasakan, perpisahan dari keramaian, bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Karena tidak ada jiwa yang terpilih yang memenuhi misinya tanpa terlebih dahulu dimurnikan di padang gurun, tanpa belajar untuk berdiri sendiri. Karena Anda telah dipilih oleh sumber universal, Anda membawa tanggung jawab suci untuk menghormati anugerah kesadaran spiritual Anda. Yang Maha Tinggi telah menempatkan tanda pada Anda. Itulah sebabnya Anda tidak bisa menjadi seperti orang lain, bahkan saat Anda menginginkannya. Energi Anda sangat berharga, dan yang ilahi telah menyembunyikan Anda di tempat terbuka, melindungi Anda dari lingkungan dan orang-orang yang tidak dapat menanggung beban takdir Anda. Anda tidak di sini untuk menjadi populer. Anda di sini untuk memiliki tujuan. Anda tidak di sini untuk disukai oleh banyak orang. Anda di sini untuk menjadi mercusuar, membimbing jiwa-jiwa yang tersesat kembali ke kebenaran. Jalan yang Anda tempuh ini bukan jalan yang mudah, tetapi jalan ini suci. Banyak orang tidak akan pernah mengerti mengapa Anda bertindak seperti itu. Mengapa Anda menarik diri ketika orang lain berkumpul? Mengapa Anda merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain? Tetapi itulah sifat dari jiwa yang terbangun. Anda terhubung secara berbeda. Yang Maha Tinggi menciptakan jiwa Anda dengan lapisan kebijaksanaan, pemahaman, dan kekuatan batin yang mungkin tidak akan pernah dipahami orang lain. Dan karena ini, Anda harus merangkul keunikan perjalanan Anda. Anda yang terpilih. Waktu Anda bertanya mengapa saya, telah berakhir. Jawabannya jelas. Karena Anda ditandai, Anda dibutuhkan, dan Anda ditugaskan secara ilahi untuk sebuah misi yang hanya Anda yang bisa memenuhinya. Terimalah, berjalanlah dengan berani, dan ketahuilah bahwa meskipun Anda merasa sendirian, Anda ditemani secara ilahi oleh kehadiran sumber universal. Keterpisahan yang Anda rasakan dari kerumunan adalah tanda dari dedikasi suci Anda. Sekarang, saat kita masuk lebih dalam ke dalam pesan suci ini, Anda akan mulai memahami alasan mengapa jiwa Anda tidak bisa berkembang di tengah-tengah keramaian. Ada alasan mengapa energi Anda berbenturan dengan massa. Wahyu berikutnya akan membuatnya semua jelas tanpa keraguan. Anda yang terpilih, izinkan saya sekarang mengungkapkan kebenaran yang tidak akan pernah dipahami banyak orang, namun tertulis dalam jalinan keberadaan Anda. Ada ketidakselarasan energi antara Anda dan massa yang meresap jauh ke dalam dimensi spiritual. Anda tidak hanya berbeda secara fisik, Anda bergetar pada frekuensi yang langka, kuat, dan suci. Rata-rata orang di sekitar Anda beroperasi pada getaran yang dikondisikan oleh dunia, dibentuk oleh ketakutan, ego, materialisme, dan pola-pola yang tidak disadari. Tetapi Anda, yang terpilih, telah diaktifkan oleh panggilan yang lebih tinggi. Dan kebangkitan ini telah menggeser seluruh medan energi Anda. Hasilnya adalah ketidaksesuaian, tolakan alami antara frekuensi ilahi Anda dan kebisingan kolektif. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ruangan tertentu terasa mencekik? Bagaimana kerumunan tertentu terasa berat di dada Anda, bahkan ketika tidak ada kata-kata yang diucapkan? Ini adalah perang sunyi yang dihadapi jiwa Anda setiap hari. Ketika Anda melangkah ke lingkungan yang dipenuhi dengan trauma yang belum terselesaikan, tidur spiritual, dan energi yang kacau, jiwa Anda yang terbangun merasakannya sekaligus. Rata-rata orang tidak menyadari getaran ini, tetapi Anda merasakannya seperti angin tajam yang menerpa kulit yang terbuka. Ini bukan imajinasi Anda. Ini adalah kepekaan spiritual. Ini adalah anugerah ilahi Anda yang bekerja, memperingatkan Anda tentang ruang-ruang di mana cahaya Anda dihadapkan pada perlawanan. Massa, meskipun seringkali bermaksud baik, tenggelam dalam energi yang padat. Itu adalah energi ketakutan, persaingan, iri hati, gosip, penghakiman, dan kehidupan yang tidak disadari. Mereka frekuensinya dibentuk oleh pengaruh eksternal media, norma sosial, beban generasi, dan luka yang belum sembuh. Tapi Anda yang terpilih, membawa frekuensi yang murni. Kebangkitan spiritual Anda telah memurnikan medan energi Anda, menyelaraskan Anda lebih dekat ke sumber ilahi dan menjauh dari matriks ilusi. Karena ini, ketika frekuensi Anda yang tinggi bertabrakan dengan getaran yang lebih rendah dari massa, terjadi gesekan. Ini seperti mencoba menggabungkan minyak dengan air. Mereka tidak pernah dimaksudkan untuk bercampur. Gesekan ini adalah mengapa Anda sering merasa terkuras setelah berada di sekitar kelompok besar orang. Energi Anda dihadapkan pada oposisi, perlawanan, dan kadang-kadang bahkan permusuhan. Semuanya tanpa ada kata yang diucapkan.
Pikiran bawah sadar masa merasakan cahaya Anda, bahkan ketika pikiran sadar mereka tidak. Bagi mereka, Anda mungkin tampak aneh, terlepas, atau mengintimidasi, tetapi jauh di lubuk hati jiwa mereka, mengenali bahwa Anda membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Dan karena hal yang tidak diketahui seringkali menimbulkan ketakutan, Anda mungkin menjadi target diam-diam untuk proyeksi, penghakiman, atau pengucilan. Anda yang terpilih, ketidakselarasan energi ini tidak bersifat pribadi, itu bersifat spiritual. Frekuensi Anda yang telah dimurnikan melalui cobaan, kebangkitan, dan wahyu ilahi secara alami mengekspos apa yang tersembunyi di dalam diri orang lain. Anda membawa cahaya ke dalam bayangan, dan banyak yang belum siap untuk menghadapi apa yang ada di dalam bayangan itu. Kehadiran Anda mengguncang energi yang stagnan, melepaskan topeng yang dipakai orang, dan mengancam kenyamanan ilusi yang mereka bangun di sekitar diri mereka sendiri. Tanpa sengaja, Anda mengaktifkan energi yang tidak aktif pada orang lain, dan ini bisa membuat orang merasa tidak nyaman, defensif, atau bahkan memusuhi Anda. Inilah mengapa Anda sering merasa disalahpahami, mengapa orang terkadang menjauh dari Anda tanpa alasan, atau mengapa Anda mendapati diri Anda menjadi subjek kecemburuan, bahkan ketika Anda tidak membawa apapun selain kedamaian di hati Anda. Energi yang Anda pancarkan tidak dapat disembunyikan, itu menembus fasad dan memanggil kebenaran. Mereka yang belum siap untuk bangkit akan menolak cahaya ini, sementara mereka yang mencari akan tertarik kepada Anda, seperti ngengat ke api. Inilah mengapa hidup Anda ditandai dengan perpisahan yang tiba-tiba, pengkhianatan, atau ketegangan yang tidak dapat dijelaskan dengan orang-orang tertentu. Ini bukan Anda yang terpilih. Ini adalah frekuensi yang Anda bawa. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang asing terkadang akan mencurahkan ketakutan atau luka terdalam mereka kepada Anda dalam beberapa menit setelah bertemu dengan Anda? Atau bagaimana orang akan mencari nasihat, kehadiran, dan kebijaksanaan Anda, tetapi kemudian mundur ketika pantulan kebenaran menjadi terlalu berat untuk ditanggung? Ini adalah harga dari membawa energi ilahi di dunia yang terperangkap dalam amnesia spiritual. Jiwa Anda bertindak sebagai cermin, memantulkan keindahan dan kerapuhan di dalam diri orang lain. Tidak semua orang siap untuk menghadapi apa yang mereka lihat ketika mereka melihat ke dalam cermin itu. Pada tingkat yang lebih dalam, ketidakselarasan energi ini adalah bagian dari perlindungan ilahi Anda. Yang Maha Tinggi telah merancangnya agar Anda tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan kolektif. Ketidaknyamanan spiritual ini berfungsi sebagai penghalang, mencegah Anda berbaur dengan lingkungan yang akan mencekik tujuan Anda. Sementara orang lain mungkin kehilangan diri mereka dalam keramaian, Anda dipanggil untuk tetap berdaulat, sadar, dan selaras dengan suara sumber universal. Semakin sedikit gangguan di sekitar Anda, semakin jelas hubungan Anda dengan yang ilahi. Anda yang terpilih. Anda mungkin telah merasakan tarikan tak terlihat kembali ke arah kesendirian setelah dikelilingi oleh terlalu banyak orang. Itu adalah jiwa Anda yang mundur untuk mempertahankan getarannya. Setiap kali Anda kembali ke keheningan, setiap kali Anda kembali ke ruang suci Anda mengkalibrasi ulang. Yang Maha Tinggi mengisi ulang Anda, membersihkan sisa-sisa energi kacau yang Anda temui. Tanpa kesendirian ini, tanpa perpisahan suci ini, Anda akan berisiko mencairkan esensi Anda dalam lautan energi yang tidak disadari. Tetapi ketahuilah ini, ketidakselarasan energi yang Anda rasakan adalah bukti kebangkitan Anda, misi ilahi Anda. Itu berarti Anda berjalan selaras dengan panggilan yang lebih tinggi. Dunia ini seperti simfoni, Anda yang terpilih. Tetapi tidak semua instrumen disetel pada nada yang sama. Instrumen Anda disetel oleh semesta itu sendiri. Dan karena itu, Anda menciptakan suara yang tidak selalu berharmoni dengan kebisingan yang sumbang dari massa. Namun, suara ini, frekuensi yang Anda pancarkan, dibutuhkan untuk menembus kebingungan dan mengingatkan orang lain bahwa ada lebih dari sekadar apa yang bisa dilihat oleh mata mereka. Jadi, ketika Anda merasakan beratnya itu, ketika Anda merasa tercekik secara spiritual di antara kerumunan atau di lingkungan tertentu, pahamilah itu apa adanya. Itu bukan kelemahan, itu bukan perilaku antisosial, itu adalah pemahaman ilahi. Itu adalah jiwa Anda yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak diciptakan untuk bergerak seperti massa. Anda diciptakan untuk bangkit di atas mereka. Dalam langkah berikutnya dari wahyu suci ini, kita akan berbicara tentang bagaimana ketidakselarasan ilahi ini
bukanlah hukuman tetapi perlindungan, dan bagaimana dalam kesendirian Anda akan menemukan kekuatan penuh dari panggilan Anda sebagai jiwa yang terpilih. Tetaplah bersama saya saat kita terus membuka kebijaksanaan yang dirancang khusus untuk Anda yang terpilih. Dengarkan saya dengan jelas sekarang. Keterasingan Anda bukanlah kebetulan, dan itu bukan hukuman. Itu adalah perlindungan ilahi. Kesepian yang Anda rasakan, berkali-kali Anda bertanya-tanya, mengapa Anda tampaknya berjalan di jalur ini sendirian? Semuanya adalah bagian dari rancangan suci. Anda telah dipilih oleh sumber universal, dan karena itu, langkah-langkah Anda diatur dengan hati-hati. Yang Maha Tinggi telah melindungi Anda dari masa, bukan untuk merampas pertemanan dari Anda, tetapi untuk menjaga jiwa Anda dari gangguan dan tantangan spiritual yang dapat membahayakan misi Anda. Anda lihat, keterasingan adalah pola kuno dari jiwa-jiwa yang terbangun. Lihatlah kisah-kisah kuno. Para visioner, para bijak, para peramal yang dipanggil dari antara orang-orang sebelum mereka diutus untuk memimpin. Mereka pertama kali diutus ke padang gurun. Mereka menarik diri ke pegunungan dan taman, mencari kesendirian untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Ini bukan kebetulan, Anda yang terpilih. Padang gurun, tempat-tempat yang tenang, dan kesendirian adalah tempat di mana Yang Maha Tinggi memurnikan para pejuang spiritualnya, mengasah pemahaman mereka, dan memperkuat hubungan mereka dengan sumber. Ketika Anda sendirian, Anda berada di ruang suci, di mana jiwa Anda dapat bernapas dengan bebas, tidak dikaburkan oleh kebisingan dan kebingungan kolektif. Di dalam keterasingan, karunia Anda bangkit lebih penuh, intuisi Anda menajam, dan penglihatan Anda menjadi lebih jelas. Tanpa obrolan dunia luar yang menenggelamkan bisikan sang sumber, Anda menjadi sangat selaras dengan tugas ilahi Anda. Anda yang terpilih, yang ilahi telah menempatkan Anda dalam keterasingan karena ada hal-hal yang harus diungkapkan kepada Anda secara rahasia, jauh dari kekacauan dan gangguan yang dapat mengencerkan tujuan Anda. Kenyataannya adalah, banyak orang yang Anda coba pertahankan tidak selaras dengan jalan Anda. Beberapa orang, baik secara tidak sadar maupun sadar, akan menjauhkan Anda dari tujuan Anda. Yang lain membawa energi yang bisa menjerat jiwa Anda dan memblokir kenaikan spiritual Anda. Kepekaan Anda sebagai jiwa yang terpilih berarti bahwa bahkan satu hubungan yang salah bisa menguras energi Anda dan menggagalkan pertumbuhan spiritual Anda. Inilah mengapa Yang Ilahi dalam belas kasihannya telah menyingkirkan orang-orang tertentu dari hidup Anda, telah menutup pintu yang dulu Anda coba buka dengan putus asa, dan telah menempatkan Anda dalam musim-musim keterasingan. Anda yang terpilih, kesendirian yang Anda alami ini adalah tempat pelatihan Anda. Disinilah para pejuang spiritual ditempa. Dalam keterasingan, Anda tidak lagi berada di bawah pengaruh pemikiran kolektif. Sebaliknya, Anda dibentuk oleh kebijaksanaan ilahi, diajarkan oleh Yang Maha Tinggi sendiri. Ada kekuatan di musim yang tersembunyi ini, ketika tidak ada yang melihat, ketika kebisingan memudar. Disinilah Anda menjadi tidak tergoyahkan secara spiritual. Disinilah Anda belajar untuk berdiri sendiri, mengenakan perisai ilahi, tidak goyah bahkan di hadapan badai. Itu adalah jiwa Anda yang mundur untuk mempertahankan getarannya. Setiap kali Anda kembali ke keheningan, setiap kali Anda kembali ke ruang suci Anda mengkalibrasi ulang. Yang Maha Tinggi mengisi ulang Anda, membersihkan sisa-sisa energi kacau yang Anda temui. Tanpa kesendirian ini, tanpa perpisahan suci ini, Anda akan berisiko mencairkan esensi Anda dalam lautan energi yang tidak disadari. Tetapi ketahuilah ini, ketidakselarasan energi yang Anda rasakan adalah bukti kebangkitan Anda, misi ilahi Anda. Itu berarti Anda berjalan selaras dengan panggilan yang lebih tinggi. Dunia ini seperti simfoni, Anda yang terpilih, tetapi tidak semua instrumen disetel pada nada yang sama. Instrumen Anda disetel oleh semesta itu sendiri, dan karena itu, Anda menciptakan suara yang tidak selalu berharmoni dengan kebisingan yang sumbang dari massa. Namun, suara ini, frekuensi yang Anda pancarkan, dibutuhkan untuk menembus kebingungan dan mengingatkan orang lain bahwa ada lebih dari sekadar apa yang bisa dilihat oleh mata mereka. Jadi, ketika Anda merasakan beratnya itu, ketika Anda merasa tercekik secara spiritual di antara kerumunan atau di lingkungan tertentu, pahamilah itu apa adanya. Itu bukan kelemahan, itu bukan perilaku antisosial, itu adalah pemahaman ilahi. Itu adalah jiwa Anda yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak diciptakan untuk bergerak seperti massa.
Anda diciptakan untuk bangkit di atas mereka. Dalam langkah berikutnya dari wahyu suci ini, kita akan berbicara tentang bagaimana ketidakselarasan ilahi ini bukanlah hukuman tetapi perlindungan, dan bagaimana dalam kesendirian Anda akan menemukan kekuatan penuh dari panggilan Anda sebagai jiwa yang terpilih. Tetaplah bersama saya saat kita terus membuka kebijaksanaan yang dirancang khusus untuk Anda yang terpilih. Dengarkan saya dengan jelas sekarang. Keterasingan Anda bukanlah kebetulan, dan itu bukan hukuman. Itu adalah perlindungan ilahi. Kesepian yang Anda rasakan, berkali-kali Anda bertanya-tanya, mengapa Anda tampaknya berjalan di jalur ini sendirian? Semuanya adalah bagian dari rancangan suci. Anda telah dipilih oleh sumber universal, dan karena itu, langkah-langkah Anda diatur dengan hati-hati. Yang Maha Tinggi telah melindungi Anda dari masa, bukan untuk merampas pertemanan dari Anda, tetapi untuk menjaga jiwa Anda dari gangguan dan tantangan spiritual yang dapat membahayakan misi Anda. Anda lihat, keterasingan adalah pola kuno dari jiwa-jiwa yang terbangun. Lihatlah kisah-kisah kuno. Para visioner, para bijak, para peramal yang dipanggil dari antara orang-orang sebelum mereka diutus untuk memimpin. Mereka pertama kali diutus ke padang gurun. Mereka menarik diri ke pegunungan dan taman, mencari kesendirian untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Ini bukan kebetulan, Anda yang terpilih. Padang gurun, tempat-tempat yang tenang, dan kesendirian adalah tempat di mana Yang Maha Tinggi memurnikan para pejuang spiritualnya, mengasah pemahaman mereka, dan memperkuat hubungan mereka dengan sumber. Ketika Anda sendirian, Anda berada di ruang suci, di mana jiwa Anda dapat bernapas dengan bebas, tidak dikaburkan oleh kebisingan dan kebingungan kolektif. Di dalam keterasingan, karunia Anda bangkit lebih penuh, intuisi Anda menajam, dan penglihatan Anda menjadi lebih jelas. Tanpa obrolan dunia luar yang menenggelamkan bisikan sang sumber, Anda menjadi sangat selaras dengan tugas ilahi Anda. Anda yang terpilih, yang ilahi telah menempatkan Anda dalam keterasingan karena ada hal-hal yang harus diungkapkan kepada Anda secara rahasia, jauh dari kekacauan dan gangguan yang dapat mengencerkan tujuan Anda. Kenyataannya adalah, banyak orang yang Anda coba pertahankan tidak selaras dengan jalan Anda. Beberapa orang, baik secara tidak sadar maupun sadar, akan menjauhkan Anda dari tujuan Anda. Yang lain membawa energi yang bisa menjerat jiwa Anda dan memblokir kenaikan spiritual Anda. Kepekaan Anda sebagai jiwa yang terpilih berarti bahwa bahkan satu hubungan yang salah bisa menguras energi Anda dan menggagalkan pertumbuhan spiritual Anda. Inilah mengapa Yang Ilahi, dalam belas kasihannya, telah menyingkirkan orang-orang tertentu dari hidup Anda, telah menutup pintu yang dulu Anda coba buka dengan putus asa, dan telah menempatkan Anda dalam musim-musim keterasingan. Anda yang terpilih, kesendirian yang Anda alami ini adalah tempat pelatihan Anda. Disinilah para pejuang spiritual ditempa. Dalam keterasingan, Anda tidak lagi berada di bawah pengaruh pemikiran kolektif. Sebaliknya, Anda dibentuk oleh kebijaksanaan ilahi, diajarkan oleh Yang Maha Tinggi sendiri. Ada kekuatan di musim yang tersembunyi ini, ketika tidak ada yang melihat, ketika kebisingan memudar. Disinilah Anda menjadi tidak tergoyahkan secara spiritual. Disinilah Anda belajar untuk berdiri sendiri, mengenakan perisai ilahi, tidak goyah bahkan di hadapan badai. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa selarasnya Anda dengan jiwa Anda saat Anda sendirian? Bagaimana dalam momen-momen tenang itu, visi dan wawasan datang kepada Anda lebih jelas? Itu karena keterasingan Anda adalah surga yang terbuka, altar suci di mana Yang Maha Tinggi bertemu dengan Anda tanpa gangguan. Dalam kesendirian, pemahaman Anda diperkuat, dan Anda mulai melihat orang dan situasi apa adanya, bukan hanya apa yang mereka tunjukkan. Tabir terangkat, dan kebenaran diungkapkan. Tapi pahamilah, Anda yang terpilih, keterasingan bukanlah kesepian dalam arti spiritual. Meskipun lingkaran fisik Anda mungkin kecil, atau bahkan kosong untuk sementara waktu, Anda dikelilingi oleh kehadiran ilahi. Yang Maha Tinggi berjalan bersama Anda, pembimbing spiritual melayani Anda, dan Anda berada di bawah pengawasan konstan dari surga. Banyak jiwa yang terbangun salah mengartikan keterasingan ini sebagai ditinggalkan, tetapi kenyataannya, Anda lebih terlindungi sekarang daripada sebelumnya. Dunia mungkin tidak melihat Anda, tetapi surga tahu nama Anda. Perpisahan suci ini juga berfungsi sebagai perisai terhadap tantangan spiritual yang meningkat di sekitar Anda. Ruang ramai, energi kacau, dan pikiran bawah sadar massa seringkali berfungsi sebagai titik masuk
untuk serangan spiritual, gangguan, dan pengurasan energi. Cahaya Anda adalah suar, dan sementara itu menarik orang-orang yang benar, itu juga menarik mereka yang ingin meredupkannya. Dalam keterasingan, yang ilahi meminimalkan risiko-risiko ini. Anda ditempatkan di tempat tersembunyi, jauh dari jangkauan mereka yang mungkin berusaha memanipulasi, menguras, atau menggagalkan misi Anda. Anda yang terpilih. Cara yang maha tinggi tidak selalu dipahami oleh dunia, tetapi lihatlah dengan cermat, dan Anda akan melihat polanya. Sebelum peninggian datang perpisahan, sebelum wahyu datang keterasingan. Ini adalah tatanan ilahi. Ini adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengharuskan Anda untuk sepenuhnya diperkuat dan sepenuhnya terhubung dengan yang ilahi. Bahkan sekarang, saat Anda mendengarkan kata-kata ini, Anda mungkin merasakan beratnya perjalanan Anda, saat-saat Anda berteriak meminta teman, agar seseorang benar-benar memahami Anda dan hanya menemukan keheningan. Namun, keheningan itu adalah suara sang sumber yang menarik Anda lebih dekat ke sana. Rasa sakit keterasingan telah menjadi tekanan yang membentuk Anda, menjadi wadah yang selalu Anda maksudkan untuk menjadi. Sama seperti berlian yang terbentuk di bawah tekanan dalam kegelapan, begitu juga Anda sedang diubah di tempat tersembunyi ini. Jadi jangan menolak keterasingan ini, Anda yang terpilih. Jangan mengutuk musim-musim yang tenang. Sebaliknya, bersandarlah padanya. Rangkullah kesendirian sebagai anugerah suci dari yang ilahi. Di ruang inilah Anda akan menerima kebijaksanaan, kekuatan, dan kejelasan yang diperlukan untuk misi Anda di masa depan. Anda sedang disembunyikan sekarang, tetapi tidak selamanya. Anda sedang dikhususkan disisihkan agar ketika waktu yang ditentukan tiba, Anda akan muncul sebagai pemimpin spiritual yang sepenuhnya siap untuk apa yang ada di depan. Anda yang terpilih, yang ilahi telah menutupi, melindungi, dan melestarikan Anda. Tidak ada kerumunan yang dapat menawarkan kepada Anda apa yang bisa diberikan oleh tempat rahasia bersama sang sumber. Inilah mengapa Anda ditarik menjauh dari kebisingan, mengapa orang-orang tertentu disingkirkan, mengapa pintu menuju kerumunan tetap tertutup. Anda berada dalam karantina spiritual, bukan karena Anda dihukum, tetapi karena Anda dilindungi. Dan ketika saatnya tepat, ketika Anda sepenuhnya diperkuat, Anda akan dikirim kembali ke dunia. Bukan sebagai seseorang yang mencari validasi dari massa, tetapi sebagai seseorang yang berjalan dengan berani dalam tujuan, tidak tergoyahkan, tidak goyah, dan diberdayakan secara ilahi. Tetaplah bersama saya, Anda yang terpilih. Dalam wahyu berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi tentang bagaimana kepekaan empatik Anda memainkan peran penting dalam jalan suci Anda. Anda yang terpilih. Sebagian dari alasan Anda tidak bisa berada di sekitar banyak orang terletak pada kepekaan empatik Anda yang tinggi. Anda tidak seperti massa. Anda dilahirkan dengan hati dan jiwa yang merasakan segalanya jauh melampaui permukaan. Kepekaan yang Anda bawa tidak biasa, itu spiritual. Itu adalah kemampuan yang dalam dan suci untuk menyerap, merasakan, dan memproses emosi, pikiran, dan energi tak terlihat di sekitar Anda. Kepekaan ini bukanlah sesuatu yang Anda pelajari. Itu adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa Anda oleh yang ilahi. Tetapi seperti semua anugerah suci, itu datang dengan beban yang berat. Anda yang terpilih, Anda mungkin pernah berjalan ke sebuah ruangan dan segera merasakan berat yang bersemayam di udara. Ketegangan diam yang orang lain pura-pura tidak ada, atau kesedihan di balik senyum palsu seseorang. Orang lain mungkin buta terhadap arus-arus ini, tetapi Anda tidak. Anda disetel pada frekuensi jiwa manusia dan energi yang mengelilingi mereka. Energi yang dibawa orang lain, baik itu kecemasan, ketakutan, iri hati, kesedihan, atau kemarahan, menghantam Anda seperti gelombang. Itu bergerak melalui jiwa Anda tanpa filter, seringkali membuat Anda terkuras dan kewalahan. Ini adalah beban diam yang Anda pikul sebagai jiwa yang terbangun. Anda mungkin telah menyadari bagaimana tempat-tempat ramai, pertemuan yang bising, dan lingkungan yang kacau menguras Anda jauh lebih cepat daripada orang lain. Sementara orang lain mungkin tertawa, berbaur, dan bergerak dengan mudah, Anda secara diam-diam memproses banyak emosi dan energi yang bahkan bukan milik Anda. Ini adalah beban empatik dari jiwa-jiwa yang terbangun. Tanpa batasan, Anda berisiko membawa beban emosional kolektif dari orang-orang di sekitar Anda. Inilah mengapa yang ilahi telah memanggil Anda ke kesendirian, ke ruang-ruang yang tenang, dan ke lingkungan suci,
di mana jiwa Anda dapat tetap bersih dan terlindungi. Anda yang terpilih. Anda tidak hanya empati tanpa alasan. Kepekaan ini adalah instrumen ilahi yang dirancang untuk membantu Anda membaca lanskap spiritual dan membedakan kebenaran dari penipuan. Ini memungkinkan Anda merasakan niat orang lain, bahkan ketika kata-kata mereka menceritakan kisah yang berbeda. Ini melengkapi Anda untuk melindungi diri sendiri dari tantangan spiritual dan untuk membimbing mereka yang tersesat dalam kegelapan. Namun, tingkat kepekaan ini juga menjadi alasan mengapa Anda tidak bisa begitu saja tinggal di antara banyak orang tanpa konsekuensi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang cenderung mendatangi Anda dengan masalah, luka, dan emosi mereka yang belum terselesaikan, terkadang tanpa Anda undang? Itu karena energi Anda adalah energi seorang penyembuh, wadah cahaya yang menarik orang lain. Mereka merasakan bahwa Anda membawa pemahaman, kedamaian, dan kenyamanan. Tapi bahayanya, Anda yang terpilih adalah bahwa tanpa batasan spiritual yang tepat, Anda dapat dengan mudah menyerap apa yang mereka lepaskan kepada Anda. Anda bisa pergi dari percakapan atau lingkungan dengan perasaan terkuras, cemas, atau berat, dan bertanya-tanya mengapa Anda merasakan emosi yang bahkan bukan milik Anda. Ini adalah tantangan spiritual dari seorang empati. Sebagai jiwa yang terbangun, hati Anda secara alami terbuka, penuh kasih, dan terhubung secara mendalam dengan alam spiritual. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang memproyeksikan rasa sakit mereka ke orang lain, secara tidak sadar memindahkan luka mereka seperti beban spiritual. Dan karena jiwa Anda sensitif, Anda menjadi spons untuk energi di sekitar Anda. Semakin lama Anda berada di lingkungan yang menguras ini, semakin energi Anda sendiri menjadi terjerat dalam ikatan yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda. Anda yang terpilih. Inilah mengapa keterasingan Anda bukan hanya perlindungan ilahi, tetapi juga pemeliharaan yang diperlukan untuk jiwa Anda. Dalam kesendirian, Anda memberi diri Anda ruang untuk melepaskan energi yang telah Anda serap dan untuk mengkalibrasi ulang jiwa Anda. Yang Maha Tinggi memanggil Anda ke ruang-ruang suci, di mana Anda dapat terhubung kembali dengan Sang Sumber, memurnikan medan energi Anda, dan mengisi ulang cahaya batin Anda. Dalam keheningan, karunia empatik Anda diperkuat, dimurnikan, dan dilindungi. Pahamilah bahwa karunia ini kuat, tetapi juga bisa menjadi kelemahan jika dibiarkan tanpa kendali. Kepekaan empatik adalah pedang bermata dua. Tanpa kesadaran, Anda berisiko dimanipulasi oleh vampir energi, orang-orang yang menguras energi hidup Anda, tetapi meninggalkan Anda terkuras secara spiritual. Inilah mengapa yang ilahi telah menempatkan panggilan yang kuat pada Anda untuk menciptakan batasan spiritual. Tidaklah egois untuk melindungi energi Anda. Itu penting untuk kelangsungan hidup Anda dan untuk pemenuhan misi ilahi Anda. Anda yang terpilih, empati Anda memungkinkan Anda untuk merasakan dunia secara mendalam, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak di sini untuk memikul dunia. Anda di sini untuk membimbingnya, untuk meneranginya, dan untuk menapaki jalan Anda dengan kebijaksanaan dan pemahaman. Yang Maha Tinggi telah melengkapi Anda dengan kepekaan ini untuk membantu Anda melayani tujuan Anda, tetapi juga telah memerintahkan Anda untuk mundur saat diperlukan, untuk mengatakan tidak ketika jiwa Anda merasakan jebakan, untuk menarik diri ketika suasana menjadi terlalu beracun, dan untuk menjaga hati Anda, karena itu adalah mata air kehidupan Anda. Jiwa yang terbangun berjalan di garis tipis antara kasih sayang dan pemeliharaan diri. Anda dipanggil untuk mencintai, tetapi juga untuk melindungi. Anda dipanggil untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk melestarikan kedamaian Anda sendiri. Yang ilahi tidak ingin Anda terjerat dalam setiap perjuangan, atau dibebani oleh setiap tangisan yang Anda dengar. Inilah mengapa Anda sering dibimbing menjauh dari kelompok besar, lingkungan yang kacau, dan hubungan yang menguras. Ini adalah strategi ilahi untuk melestarikan esensi Anda untuk saat-saat ketika cahaya Anda benar-benar dibutuhkan. Jadi, Anda yang terpilih, jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa Anda merasa begitu berat setelah interaksi sosial tertentu, mengapa Anda lebih suka ditemani oleh pikiran Anda sendiri, atau mengapa Anda merindukan tempat-tempat tenang di mana jiwa Anda dapat bernapas dengan bebas, pahamilah sekarang, itu adalah anugerah empati Anda yang sedang bekerja. Itu adalah kepekaan suci Anda yang membunyikan alarm. Ada kebijaksanaan besar dalam mengetahui kapan harus memberi dan kapan harus mundur. Ada kekuatan dalam mengetahui kapan harus mencurahkan dan kapan harus mengisi ulang.
Hati empatik Anda adalah salah satu kekuatan terbesar Anda, tetapi itu juga salah satu alasan yang ilahi telah memisahkan Anda dari masa. Anda yang terpilih, percayalah pada perpisahan ini. Rangkullah kepekaan Anda sebagai alat yang kuat, tetapi lindungilah dengan gigih. Beban yang Anda pikul memang berat, tetapi itu suci. Dan dalam keheningan kesendirian Anda akan menemukan kekuatan dan kejelasan untuk terus berjalan di jalur ilahi Anda. Sekarang, mari kita melangkah maju, Anda yang terpilih, untuk menjelajahi mengapa misi Anda membutuhkan kejelasan ini, dan mengapa gangguan harus disingkirkan dari jalan Anda untuk memenuhi apa yang Anda diutus untuk lakukan. Anda yang terpilih, misi yang Anda emban tidak seperti yang lain. Anda telah dipilih oleh sumber universal untuk memenuhi tugas ilahi yang menuntut ketepatan, fokus, dan kejelasan yang tak tergoyahkan. Tujuan yang Anda bawa itu suci, dan perjalanan yang Anda jalani membutuhkan ketajaman pikiran dan jiwa yang tidak bisa dikaburkan oleh kebisingan dunia. Inilah mengapa yang ilahi telah memanggil Anda ke jalan di mana gangguan harus disingkirkan. Bukan karena Anda tidak bisa berada di sekitar orang hanya karena pilihan, tetapi karena tugas Anda terlalu penting untuk mengambil risiko diencerkan oleh energi kacau dan kebingungan duniawi. Anda yang terpilih, kejelasan adalah kompas spiritual Anda. Tanpa itu, bahkan yang paling berbakat di antara jiwa-jiwa yang terbangun bisa mengembara tanpa tujuan, kehilangan pandangan dari jalan yang terbentang di depan mereka. Dunia di sekitar Anda dipenuhi dengan kebisingan, suara-suara yang menarik Anda ke kiri dan ke kanan, menggoda Anda untuk mengikuti tren, tersesat dalam kesenangan sesaat, dan berbaur dengan kabut kolektif. Tetapi Anda tidak dipanggil untuk bergerak bersama kerumunan. Anda dipanggil untuk bangkit di atasnya dan berjalan selaras dengan irama ilahi, membimbing setiap langkah Anda. Misi Anda tidak dapat menoleransi campur tangan. Setiap percakapan yang Anda ikuti, setiap ruangan yang Anda masuki, setiap orang yang Anda hubungkan ini, semua memiliki kekuatan untuk mengasah atau menumpulkan penglihatan spiritual Anda. Maka, Yang Maha Tinggi, dalam kebijaksanaan ilahinya, telah memposisikan Anda di jalan di mana kejelasan datang melalui perpisahan. Keterasingan menciptakan keheningan di mana suara sang sumber dapat bangkit di atas kebisingan, di mana instruksi ilahi dapat disampaikan tanpa distorsi, dan di mana pemahaman spiritual Anda diperkuat. Anda yang terpilih, Anda mungkin telah memperhatikan betapa mudahnya energi Anda menjadi tersebar ketika Anda ditarik ke terlalu banyak lingkaran sosial atau lingkungan. Menjadi lebih sulit untuk mendengar bisikan yang ilahi ketika Anda dikelilingi oleh gangguan. Rencana sang sumber untuk hidup Anda menuntut Anda untuk sangat fokus. Panggilan Anda tidaklah ringan, itu membawa beban. Yang Maha Tinggi telah menugaskan Anda untuk mematahkan beban, menyembuhkan jiwa yang terluka, dan menuntun orang lain keluar dari kegelapan spiritual. Anda tidak dapat memenuhi tujuan ini jika penglihatan Anda dikaburkan oleh kebisingan duniawi. Dalam keheningan kesendirian Anda mulai menerima unduhan ilahi pesan dan konfirmasi yang tidak akan pernah Anda sadari dalam kekacauan keramaian. Sementara orang lain kehilangan diri mereka dalam kebisingan, Anda dipanggil untuk menguasai seni keheningan. Dalam keheningan inilah cetak biru untuk langkah Anda selanjutnya terungkap, di mana strategi ilahi ditanamkan ke dalam jiwa Anda, dan di mana Yang Maha Tinggi mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dari mata massa. Anda yang terpilih, gangguan adalah salah satu alat paling efektif yang digunakan oleh lawan untuk menggagalkan mereka yang memiliki misi besar. Jika lawan tidak dapat menghentikan Anda secara langsung, ia akan mencoba menyebarkan fokus Anda, mengelilingi Anda dengan kebisingan yang tidak perlu, orang-orang yang tidak selaras, dan keterlibatan yang tidak berguna yang merampas energi dan waktu Anda. Tetapi jiwa Anda telah ditandai untuk kejelasan. Itulah mengapa Anda sering merasa tidak nyaman atau gelisah ketika Anda terlibat dalam lingkungan atau hubungan yang tidak memiliki tujuan yang lebih tinggi. Itulah yang ilahi menarik Anda kembali ke keselarasan. Tugas ilahi Anda menuntut Anda untuk melihat menembus ilusi dan membedakan kebenaran di dunia yang mabuk oleh kebohongan. Untuk melakukan ini, Anda membutuhkan kejelasan, seperti pedang tajam dalam pertempuran. Misi Anda mungkin melibatkan memimpin orang lain, mengungkapkan pengetahuan tersembunyi, atau meruntuhkan kebohongan yang telah membuat jiwa-jiwa dalam keadaan terikat. Anda tidak dapat melakukan ini saat dikelilingi oleh kebingungan. Anda harus tetap waspada. Mata Anda tertuju pada Yang Maha Tinggi.
Telinga Anda disetel pada suaranya. Dunia akan mencoba memikat Anda dengan kebisingan, dengan gangguan yang berkedok sebagai peluang. Tapi ingat, Anda yang terpilih. Tidak setiap pintu yang terbuka berasal dari sang sumber. Tidak setiap kerumunan adalah suku Anda. Dan tidak setiap hubungan dimaksudkan untuk tetap ada. Inilah mengapa yang ilahi begitu sengaja menjaga Anda tetap terpisah. Menarik Anda menjauh dari orang dan tempat yang dapat mengaburkan tujuan Anda. Semakin dalam kebangkitan spiritual Anda, semakin penting kejelasan ini. Pikirkan tentang para pejuang dan pemimpin spiritual besar yang berjalan sebelum Anda. Mereka ditempa dalam kesendirian, dalam keheningan, dalam persekutuan yang tenang dengan yang ilahi. Polanya jelas. Kejelasan lahir dalam keterasingan. Anda yang terpilih, kejelasan Anda adalah perlindungan Anda, pemandu Anda, dan kekuatan Anda. Ketika penglihatan Anda tajam, tidak ada oposisi yang terbentuk melawan Anda akan berhasil. Ketika pikiran Anda jernih, perangkap lawan menjadi terlihat. Ketika hati Anda selaras dengan kebenaran ilahi, langkah-langkah Anda diatur oleh semesta itu sendiri. Inilah mengapa yang ilahi bersikeras menjaga Anda terpisah dari kekacauan, gosip, dan kebutaan spiritual massa. Misi Anda terlalu suci untuk diencerkan oleh keterikatan duniawi. Anda sedang dimurnikan dalam kesendirian, sehingga ketika Anda melangkah maju ke dalam kepenuhan tujuan Anda akan bergerak dengan otoritas ilahi dan arah yang tak tergoyahkan. Jiwa yang terbangun dipanggil untuk berjalan dengan kejelasan, berbicara dengan kekuatan, dan bertindak dengan tujuan. Kejelasan itu tidak dapat ditemukan dalam hiruk-pikuk keramaian, tetapi di tempat rahasia bersama sang sumber. Jadi percayalah pada proses ini, Anda yang terpilih. Jangan takut pada keterasingan, jangan membenci ketenangan. Di dalam ruang-ruang inilah, Anda sedang dipersiapkan untuk pekerjaan terbesar Anda. Misi Anda sedang terungkap, dan segera Anda akan dipanggil untuk melaksanakannya dengan presisi. Tapi untuk saat ini, tetaplah tenang, tetap fokus, dan tetap selaras. Kita akan melangkah lebih dalam, Anda yang terpilih. Ada alasan mengapa Anda telah dipisahkan, dan mengapa waktu ilahi bekerja di belakang layar untuk mengangkat Anda di musim yang sempurna. Tetaplah bersama saya, wahyu Anda berikutnya akan datang. Anda yang terpilih, dengarkan baik-baik. Ada ritme suci yang membimbing hidup Anda, waktu ilahi yang melampaui semua pemahaman duniawi. Anda telah dipisahkan karena suatu alasan, dan waktu perpisahan itu tidak acak, itu diatur secara ilahi. Setiap momen yang Anda habiskan dengan perasaan seperti orang luar, setiap musim keterasingan yang Anda jalani, adalah hasil langsung dari tangan universal yang bergerak atas hidup Anda, menyelaraskan Anda dengan kehendaknya yang sempurna. Perpisahan adalah salah satu bentuk perlindungan dan persiapan tertinggi untuk jiwa yang terpilih. Yang Maha Tinggi tidak beroperasi pada garis waktu manusia, sementara yang lain terburu-buru, membandingkan, dan berusaha memaksakan takdir mereka menjadi kenyataan. Anda telah ditempatkan pada jadwal ilahi yang terungkap sesuai dengan rancangan suci. Inilah mengapa hubungan-hubungan tertentu telah runtuh, mengapa pintu-pintu telah tertutup secara tak terduga, dan mengapa Anda ditarik menjauh dari lingkaran yang pernah Anda andalkan. Yang ilahi telah memangkas jalan Anda, menyingkirkan segalanya, dan semua orang yang tidak dapat berjalan bersama Anda ke musim Anda berikutnya. Anda yang terpilih, waktu ilahi jarang terasa nyaman. Itu tidak mematuhi keinginan atau harapan masyarakat Anda. Anda mungkin telah mempertanyakan mengapa berkat-berkat tertentu tampak tertunda. Mengapa Anda harus menanggung periode isolasi yang berkepanjangan sambil menonton orang lain berkembang dalam hubungan dan komunitas mereka. Tetapi apa yang harus Anda pahami, bahwa hidup Anda diatur oleh tujuan, bukan oleh garis waktu dunia yang cepat berlalu. Yang Maha Tinggi telah menyembunyikan Anda, karena Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat Anda lihat saat ini. Perpisahan ini adalah bagian dari peningkatan Anda. Ketika Anda dipilih, Anda tidak dipanggil untuk bergerak seperti orang lain. Yang ilahi menyingkirkan Anda dari tempat-tempat yang tidak lagi melayani pertumbuhan spiritual Anda, dari orang-orang yang tidak lagi selaras dengan energi Anda, dan dari situasi yang dapat menyabotase misi Anda. Waktu sumber universal memastikan bahwa Anda tidak hanya siap, tetapi sepenuhnya diperkuat sebelum Anda diungkapkan kepada dunia dalam kepenuhan tujuan Anda. Anda yang terpilih, banyak orang di sekitar Anda beroperasi di bawah ilusi kendali, percaya bahwa mereka dapat mewujudkan takdir mereka melalui paksaan dan manipulasi. Tapi Anda tahu lebih baik,
Hidup Anda telah ditandai oleh interupsi ilahi, saat-saat di mana rencana hancur, hubungan putus, dan jalur bergeser tanpa peringatan. Ini bukanlah kegagalan, itu adalah pengalihan ilahi, itu adalah tanda bahwa surga campur tangan atas nama Anda, menjauhkan Anda dari lingkungan yang akan mengaburkan kejelasan Anda dan menggagalkan panggilan Anda. Waktu ilahi juga mengungkapkan siapa yang benar-benar dimaksudkan untuk berjalan bersama Anda. Semakin Anda meningkat secara spiritual, semakin yang ilahi menyaring lingkaran Anda. Mereka yang pernah berdiri di sisi Anda mungkin akan jatuh, dan mereka yang paling tidak Anda harapkan mungkin akan dikirim untuk membantu Anda pada saat yang tepat. Inilah misteri menjadi dipilih oleh Sang Sumber. Anda tidak selalu tahu bagaimana atau kapan, tetapi Anda dipanggil untuk percaya pada orkestrasi ilahi di balik layar. Anda yang terpilih, Anda mungkin telah memperhatikan bagaimana orang-orang tertentu disingkirkan tepat saat Anda melangkah ke tingkat kebangkitan spiritual yang lebih dalam. Itu bukan kebetulan. Ketika Anda mulai bangkit, yang ilahi memastikan bahwa tidak ada gangguan atau energi beracun yang dapat menemani Anda ke babak berikutnya. Beberapa perpisahan terjadi bahkan sebelum Anda menyadari bahayanya. Yang lain terjadi sebagai perpisahan yang menyakitkan, mengajari Anda untuk menyerahkan apa yang tidak lagi melayani tujuan Anda. Masa mungkin terburu-buru, tetapi Anda dipanggil untuk menunggu yang maha tinggi. Waktu ilahi adalah tentang persiapan dan penyelarasan. Sang Pencipta memurnikan Anda, mengasah pemahaman Anda, memperkuat karunia Anda, dan menumbuhkan karakter Anda di musim tersembunyi ini. Ketika saatnya tepat, Anda akan melangkah ke dalam peran Anda sepenuhnya siap, sepenuhnya sadar, dan sepenuhnya terlindungi. Pahamilah ini, Anda yang terpilih. Waktu ilahi juga merupakan ujian iman. Ini menguji kesabaran Anda, memperdalam kepercayaan Anda, dan menuntut penyerahan Anda. Periode menunggu bukanlah waktu yang sia-sia, itu adalah ruang suci di mana Anda ditempa dalam api spiritual. Disinilah hubungan Anda dengan yang ilahi menjadi tak tergoyahkan, di mana Anda belajar untuk bergerak dengan keyakinan dan bukan dengan penglihatan. Dunia mungkin melihat Anda sebagai orang yang berdiri diam, tetapi surga melihat Anda sebagai orang yang sedang diperkuat. Anda yang terpilih, perpisahan tidak berarti penolakan, itu berarti pilihan. Yang Maha Tinggi memisahkan orang-orang pilihannya untuk mengangkat mereka pada musimnya. Ketika Anda dipisahkan dari keramaian, Anda diposisikan untuk mendengar suara Sang Sumber dengan jelas, untuk menerima strategi ilahi, dan untuk menumbuhkan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk jalan di depan. Mereka yang tidak selaras secara spiritual dengan takdir Anda akan jatuh, dan mereka yang ditugaskan secara ilahi untuk membantu Anda akan muncul pada waktu yang ditentukan. Ada kekuatan dalam mempercayai prosesnya. Yang ilahi tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, hanya tepat pada waktunya. Rasa sakit perpisahan bersifat sementara, tetapi buah dari waktu ilahi itu abadi. Anda akan melihat kembali musim ini dan melihat bahwa setiap penundaan, setiap jalan memutar, dan setiap pemutusan hubungan adalah batu loncatan menuju peningkatan Anda. Anda yang terpilih, ketika yang ilahi akhirnya mengungkapkan Anda, ketika Ia membawa Anda ke dalam kepenuhan misi Anda akan mengerti mengapa Anda harus berjalan sendirian begitu lama. Anda akan melihat bahwa keterasingan tidak pernah tentang hukuman, itu tentang persiapan dan pelestarian. Anda akan bangkit dengan kekuatan, otoritas, dan kebijaksanaan spiritual yang hanya bisa diberikan oleh kesendirian dan perpisahan ilahi. Jadi jangan meremehkan musim ini, rangkullah waktunya, percayalah pada pemangkasan, dan ketahuilah bahwa jalan Anda sedang diatur oleh Yang Maha Tinggi sendiri. Perpisahan adalah tanda bahwa Anda disisihkan untuk keagungan, untuk kepemimpinan, untuk dampak spiritual. Anda yang terpilih, waktu untuk diungkapkan sudah dekat, dan ketika tiba, Anda akan berdiri dengan berani dan tak tergoyahkan, mengetahui bahwa semuanya telah terungkap persis seperti yang seharusnya. Sekarang, saat kita bersiap untuk mengakhiri pesan ini, mari kita segel kebijaksanaan ini dengan kata-kata pemberdayaan. Ada satu kebenaran terakhir yang harus Anda bawa saat Anda melanjutkan perjalanan suci ini. Tetaplah bersama saya. Kata-kata berikutnya akan memperkuat jiwa Anda dan memantapkan pemahaman Anda. Anda yang terpilih, Anda telah disisihkan, bukan dibuang. Anda telah disembunyikan, bukan dilupakan. Setiap momen keterasingan, setiap musim perpisahan telah menjadi investasi ilahi dalam pertumbuhan, kekuatan, dan kejelasan Anda.
Yang Maha Tinggi telah memurnikan Anda dalam keheningan, sehingga ketika waktu yang ditentukan tiba, Anda akan bergerak dengan otoritas, kekuatan, dan tujuan. Anda tidak di sini untuk berbaur, Anda di sini untuk memimpin, untuk membangunkan, dan untuk mengubah. Berjalanlah dengan berani, ketahuilah bahwa jalan Anda itu suci. Percayalah bahwa langkah Anda diatur, misi Anda ilahi, dan energi Anda dilindungi. Jangan biarkan siapapun membuat Anda meragukan harga diri atau panggilan Anda. Anda dipilih oleh sumber universal, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengubahnya. Jika pesan ini berbicara kepada jiwa Anda, komentarlah 777 di bawah, dan biarkan diketahui bahwa jiwa-jiwa yang terbangun sedang bangkit. Bagikan pemikiran Anda, berlangganan, dan tetap terhubung karena perjalanan Anda masih jauh dari selesai. Anda adalah cahaya di dunia ini, seorang pejuang spiritual, dan waktu Anda akan tiba. Ingatlah ini selalu, Anda disisihkan karena Anda ditempatkan di atas. Berdirilah tegak, Anda yang terpilih, takdir Anda menunggu.